karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi. Pada hari ini, hari Kamis 22 Januari 2026, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah bunyinya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara, ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau manis jangan cepat-cepat ditelan, dan kalau pahit jangan cepat-cepat dimuntahkan. Semuanya punya manfaat. Apakah manfaat yang baik dalam kehidupan kita? Saudara, firman Tuhan pada hari ini adalah pujian dari Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia memuji Tuhan karena telah melalui beragam-ragam penderitaan. Bagi Paulus, memandang penderitaan bukan sesuatu yang harus dimuntahkan atau dielak, tetapi penderitaan adalah kesempatan baginya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Penderitaan bagaikan sekolah, ujian yang harus diselesaikan. Dan ketika sudah selesai, maka akan menjadi naik kelas. Demikianlah, saudara, sudut pandang seseorang menghadapi penderitaan. Ketika sudut pandangnya baik, maka apapun itu akan dilihat dengan baik. Bagaikan orang yang memakai kacamata, bila menggunakan kacamata hitam, maka semua yang dilihat akan hitam. Tetapi bila menggunakan kacamata yang terang, maka akan dilihat banyak hal dengan terang. Sudut pandang melihat penderitaan dengan kacamata iman dan kacamata Tuhan, maka akan melihat penderitaan itu adalah sebuah batu loncatan untuk pendewasaan iman. Penderitaan adalah alat bagi orang-orang beriman untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan bagi orang beriman melihat penderitaan, ketika dia lulus dari penderitaan pun bisa dipakai untuk dia menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu semua penderitaan ada gunanya bila diolah dengan sebaik-baiknya, tergantung bagaimana kita memandang penderitaan yang sedang kita alami. Saudara, Rasul Paulus mengalami beragam-ragam penderitaan karena pemberitaan Injil. Karena Kristus yang dia sampaikan di tengah-tengah banyak orang yang tidak percaya, direspon dengan kebencian, dengan fitnahan, bahkan menangkap Paulus, memenjarakan Paulus, mengikat Paulus agar semua hal dari hasil pemberitaan firman Tuhan itu dihambati oleh orang-orang yang tidak menyukai pemberitaan firman Tuhan. Tetapi Paulus yang menderita karena pemberitaan firman Tuhan tidaklah putus asa, tidaklah menjadi ragu untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Tetapi dia semakin bersungguh-sungguh, dia semakin punya daya tahan yang tinggi untuk dia berjuang memenangkan setiap penderitaan. Karena Paulus merasa bahwa ketika dia menderita, dia tidak seorang diri saja. Dia tidak dibiarkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan bersama dengan dia. Dan penderitaan itu adalah alat Tuhan, sarana bagi Tuhan untuk membuat seseorang punya daya tahan juang yang tinggi, dan alat bagi seseorang juga untuk lebih dewasa di dalam menghadapi setiap kehidupan.
Karena itu saudara yang kekasih, mungkin ada banyak penderitaan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Mungkin penderitaan karena sakit penyakit, penderitaan karena kehilangan, penderitaan karena diasingkan oleh banyak orang, penderitaan karena pemberitaan firman Tuhan. Kita harus mengekang diri kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, biarlah kita dihibur oleh Tuhan. Biarlah kita dikuatkan oleh Tuhan. Dan kita bisa melampaui semua penderitaan yang sedang kita alami. Dan ingatlah, ketika kita sudah melewati semua penderitaan dan kita menang menghadapi penderitaan itu, marilah kita meniru Paulus. Paulus berkata, dengan demikian dia bisa menghibur orang-orang yang ada di dalam penderitaan. Sungguh dia mengalami penderitaan dulu sehingga dia bisa dan mampu untuk menghibur orang-orang yang di dalam penderitaan. Karena itu pahit jangan cepat-cepat dimuntahkan. Kesusahan, penderitaan, kesulitan jangan cepat-cepat untuk dielak. Tetapi mari kita hadapi dengan tekun, dengan iman dan pengharapan yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Ketika kami menghadapi banyak pergumulan, kesukaran, tolong kami dan ingatkan kami akan firman Tuhan, agar kami tidak kecewa, tidak putus asa, tetapi dengan hati yang sabar dan tekun menghadapi penderitaan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan terus bersama dengan orang-orang yang berharap hanya kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Firman pada pagi ini menyentuh hati kami, agar kami memiliki hati yang kuat, memiliki ketekunan, kesabaran di dalam segala sesuatu. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Mohon Tuhan dalam pengasihan-Mu memberkati mereka, mulai dari anak-anak hingga para lansia. Diberkatilah anak-anak kami yang dalam pendidikan, yang dalam tumbuh kembang mereka. Mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang bisa diandalkan, anak-anak menjaga kesukaan orang tuanya, dan menjadi juga hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Cukupkan setiap kebutuhan anak-anak kami. Berkati para orang tua, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, beri hikmat dan penuh kesabaran mendidik anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada para orang tua. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Engkaulah yang dimuliakan. Ketika ada pun orang yang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan dalam penderitaan penyakit. Mereka bersabar dan menantikan terus pertolongan Tuhan. Ketika ada orang yang menderita karena banyaknya tekanan, bantu mereka ya Allah untuk terus bersabar, dan mereka hidup dalam semangat yang kuat dan tinggi, karena Tuhan yang besar penolong itu menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita dan selamat beraktivitas.